Selamat siang pemirsa, selamat datang di Rakyat Memilih. Bersama saya Nadia Valeri. Beragam informasi seputar pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan rakyat yang memilih. Dan berikut berita pilihan dari redaksi kami. Pemirsa, gaya debat Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang meledek jawaban dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat Cawapres menuai reaksi keras dari para netizen. Gibran dinilai tidak memiliki etika karena gaya gimmicknya menanggapi jawaban Mahfud MD. Tak hanya Mahfud MD, Gibran juga kerap menyerang Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut gimmick yang dilakukan Gibran pada debat Cawapres Minggu malam lalu jauh dari karakter pemimpin nasional. Sejalan dengan itu, Yeni Wahid menyebut tingkah Gibran bukan merupakan contoh baik bagi generasi muda. Pemirsa, nama Thomas Lembong berulang kali disebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat terlibat debat dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Gibran bahkan menuding Caimin mendapat contekan dari Tom Lembong. Menanggapi hal itu, mantan Menteri Perdagangan Presiden Jokowi menganggap mungkin Gibran sedang rindu padanya. Ya pemirsa, perbincangan netizen di media sosial mengenai debat Cawapres menjadi trending topik. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan oleh Gibran Raka Buming Raka. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan cuitan tentang pepatah Jawa usai debat keempat Pilpres 2024. Pepatah Jawa itu jika diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Pemirsa, pasca debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait Cawapres mana yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat kali ini. Ya pemirsa, alih-alih membahas secara mendalam terkait tema yang telah ditetapkan, debat Pilpres 2024 justru dianggap lebih banyak menampilkan gimmick recehan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menilai momen adu gagasan antar Cawapres itu diwarnai gimmick yang tidak sopan. Dan berikut perbincangan Fazilah Hairunisa dengan tim pemenangan dari masing-masing paslon. Kembali di Rakyat Pemilih, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri konsolidasi pimpinan Majelis Taklim sekota Depok, Jawa Barat. Saat kehadirannya, rombongan Cawapres nomor urut 1 tersebut sempat diiringi oleh sejumlah truk sampah lantaran lokasi konsolidasi yang dihadiri berdekatan dengan TPA Cipayung, Kota Depok. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan ini, Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang akan berlangsung di wilayah Yogyakarta. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyambangi pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah. Gibran memaparkan visi misi di hadapan ribuan santri terkait dana abadi pesantren. Ya pemirsa, kampanye akbar hari ketiga calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki sejumlah agenda di Jawa Tengah. Mulai dari silaturahmi dan sowan ke pengasuh pondok pesantren Manbaul Hikmah di Kendal hingga menghadiri pesta rakyat di Sukoharjo. Ya sebelumnya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di salah satu rumah warga di Desa Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ganjar juga mampir ke salah satu angkringan milik warga. Ya, sebelumnya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ganjar bersilaturahmi ke pondok pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Muhammad Zinedin Alam Ganjar berkunjung ke desa wisata Berayut di Pandawoharjo, Sleman, Yogyakarta. Alam mengaku terkesan dengan berbagai potensi wisata dan warisan budaya yang dikembangkan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Alam juga mengajak anak-anak muda desa setempat untuk terus berinovasi agar potensi wisata dan budayanya bisa naik kelas. Segera kembali dengan informasi terkait seorang calon anggota legislatif yang diduga melakukan politik uang. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, menjelang pemilu 2024, Partai Perindo menjamin para calegnya di berbagai daerah di Indonesia memiliki integritas tinggi dan anti korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo saat berkunjung ke Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang calon anggota legislatif dari Partai Gerindra diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Depok, Jawa Barat. Uang ini dibagikan caleg kepada ibu-ibu saat acara bazar sembako.
Sementara itu pemirsa, Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan oleh ke Bawaslu oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEP Indonesia atas dugaan praktik politik uang atau money politik. Dalam laporan tersebut, DEP Indonesia menyebut Ridwan Kamil telah melakukan politik uang saat menghadiri acara Jambore Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Ya pemirsa, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Ridwan Kamil akan segera diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Badan Permusyawaratan Daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, pasangan kakek nenek viral di media sosial setelah menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan ini, kedua korban mengalami luka serius di bagian wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, sementara itu sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pemotor yang berboncengan sempat terpental hingga mengalami sejumlah luka-luka. Ya pemirsa, telah terjadi kecelakaan di Tugu Utara Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang melibatkan beberapa kendaraan dan banyak korban. Saat ini masih belum diketahui secara pasti jumlah korban pada kejadian ini. Berdasarkan informasi terkini yang kami dapat pemirsa, ada 14 korban luka dalam kecelakaan di Tugu Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada Selasa siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat ini untuk seluruh korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara dari pihak kepolisian juga saat ini tengah melakukan sterilisasi lokasi agar arus lalu lintas tidak terganggu.